Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kesempatan ini saya ini jamnya adalah jam ya kalau aktivitas dari pagi sudah jam yang cukup melelahkan. Namun di jam ini saya yakin juga masih bisa semangat ya Bapak Ibu ya. Halo. Semangat Pak. Semangat Pak. Masih Pak. Terima kasih ya. Tetap semangat Pak. Kemudian untuk materi dari saya nanti berkaitan dengan dua norma. Namun sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu karena ini siang biar kelihatan nanti yang tidur siapa. Saya akan coba panggil Kalau mau makan Bu Ika, ada ya? Bisa angkat tangan Bu Ika. Bu Ika, apa izin ke belakang ini? Bukan. Kemudian Bu Eva. Hadir Pak. Ya. Oh, hadir, terima kasih. Kemudian Bu Efrida. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Kemudian Pak Haji yang listriknya mati tadi. Kemudian Bu Dedeh. Hadir Pak. Ya. Kemudian Bu Sandra. Hadir Pak. Hadir ya. Pak Tati. Hadir Pak. Ya. Kemudian Bu Elis. Hadir Pak. Bu Insan, Pak Insan. Pak Insan ada? Bapak Pak. Iya Pak. Hadir Pak. Ya. Kemudian Bu Sutri. Hadir Pak. Nah, semangat Bu ya. Kemudian Pak Irwan. Pak Irwan ada? Hadir Pak. Hadir. Ya. Yang terakhir ini kayak tidak salah Bu Ika ya. Ada Bu Ika? hadir Pak. Hadir. Ya, terima kasih. Hadir semua kecuali yang mati listrik. Langsung Pak Budi mau sampaikan materi terkait dengan norma dan keadilan. Masih ingat ya pelajaran minggu lalu norma, apa itu norma? Norma itu aturan Pak. Aturan ya. Bagus. Ada yang lain Pak? Peraturan. Lain bahasa lain dari aturan apa? Kaidah. Kaidah bisa Bu Ika terus yang jawab ya. Yang lain sudah ngantuk ini mesti. Kebiasaan yang biasa dilakukan yang sesuai dengan aturan, Pak. Oh iya, bagus sekali ini Bu Sandra. Hukum yang berlaku dalam masyarakat Pak. Apa hukum yang berlaku? Dalam masyarakat. Oh iya, bisa ya. Ketentuan, Pak. Ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Ya, luar biasa. Aduh, keliru enggak saya share ya materi. Bentar, kami mau share yang ya. Sudah kelihatan ya? Ini kami share. Sudah Pak. Ya. Terkait dengan norma dan keadilan. Mengingat dari pembelajaran minggu lalu, ternyata kalian masih ingat terkait dengan apa itu norma. Kemudian
ini ada gambar norma karena ada keadilannya, sehingga keadilan ini gambarnya adalah timbangan, lambang dari sebuah keadilan. Tapi kalau kita bicara keadilan, keadilan yang hakiki itu ada di Tuhan Yang Maha Esa. Kok nggak bisa nih? Oh, ya, ya ini tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model course learning yang menuntun peserta didik untuk mengamati tayangan gambar, membaca permasalahan, menuliskan, menyelesaikan, dan memperselesaikan hasilnya di depan kelas selama mengikuti proses pembelajaran. Peserta diharapkan menunjukkan macam-macam keadilan, memahami pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Nah, ini tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kemudian tadi sudah disampaikan apa itu norma, norma itu kaidah, kemudian berbagai macam tadi disampaikan, definisi termasuk apa itu norma. Norma adalah kaidah, aturan atau adat, kebiasaan, dan atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi aturan, adat atau kebiasaan, dan atau hukum. Kemudian norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat itu berupa aturan yang tidak tertulis. Sehingga norma atau peraturan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu di masyarakat ada norma ada dan sebagainya. Mengulang tentang macam-macam norma. Ini norma apa, Bapak Ibu? Ini gambar ini ada beberapa tempat ibadah ini. Orang yang melakukan ibadah berarti norma agama. Agama ya. Sehingga kalau kita bicara norma agama di Indonesia ini memang bukan negara agama, ada beragam macam agama yang ada di Indonesia. Ini contoh gambarnya. Kemudian mengingat lagi ini norma kesusilaan. Ini gambarnya salah satu siswa yang baru apa, tolong dicermati kira-kira siswa itu melakukan apa untuk mengingat Menyontek nih. Mau mencontek itu, Pak. Mencontek, Jawaban tepat itu, Pak. nyontek pada saat ulangan. saat ulangan. Oh, kayak gini kayaknya menurut Bapak Ibu bagaimana ini, apakah ini hal yang baik atau tidak baik? Tidak baik, Pak. Tidak baik. Buruk itu, Pak. Katanya orang tua, kemarin ada yang menjawab hal semacam itu, bantu orang tua, terus gimana itu menurut kalian? Halo, Gimana, Pak? katanya mencontek itu membantu orang tua. Ada yang menjawab seperti itu anak-anak kemarin. Membantu orang tua. Iya, benar atau enggak itu jawaban yang seperti itu? Salah, Tidak, Pak. tidak benar, salah, Bapak. Tidak benar, Pak. Nah, tidak benarnya gimana? Mencontek Pak, membantu orang tua tidak benarnya karena apa? Karena bertentangan dengan norma kesusilaan. Pelanggaran. Norma kesusilaan itu contohnya apa? Kejujuran. Iya, Pak. Tidak jujur, mencontek hasil punya orang lain, Pak. Oh iya, iya bagus. Terima kasih jawabannya. Ada yang mau jawab yang lain? Ya, saya rasa itu alasan yang tidak benar ya. Ketika alasannya adalah membantu orang tua karena orang tua biaya sekolah itu biayanya banyak sehingga saya harus mencontek. Dan itu adalah kebersamaan, solidaritas katanya. Ya, tidak
benar, karena norma itu sebuah aturan. Diambilkan dari dasar negara yang namanya tidak jujur itu sudah berdosa. Dari aspek segi kemasyarakatan, sosial, budaya, norma, itu jelas sebuah peraturan. Yang ini justru malah membohongi dirinya sendiri. Ini secara nurani juga mesti akan bertentangan dengan hati nurani bahwa ini bukan pekerjaan yang murni, tapi pekerjaan karena saya mengambil atau menyontek dari temannya. Lanjut, norma kesopanan. Norma kesopanan ini kira-kira anak-anak baru apa ini? Salim dengan Salaman. Bapak Guru. Aman kepada guru. Ya, saya rasa kalian masih ingat ketika masa pandemi, kemudian anak-anak masuk sekolah dengan tatap muka, kayak los betul, anak-anak tidak tahu tentang norma kesopanan, bahwa anak-anak tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Masuk lingkungan sekolah, Bapak Ibu ada di depan, asal masuk, banyak sekali siswa yang seperti itu. Artinya bahwa sempat terjadi loss ya. Dengan kita mempelajari norma kesopanan ini, harapannya juga anak-anak nanti lebih paham terhadap terkait dengan norma, apalagi norma kesopanan, sehingga ketika ada siapapun di situ, kita mestinya mengucapkan 5S kalau di tempat kita, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Walaupun belum boleh berjabat tangan pada waktu sekarang, ini kan contohnya gambar berjabat tangan. Namun ada sebuah ekspresi wajah yang kita harus mengucapkan ataupun menganggukkan kepala, selamat pagi atau assalamualaikum, karena adanya keberagaman agama. Kira-kira itu. Kemudian norma hukum. Ya. Tadi sudah ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, kok masih ada norma hukum ya? Norma hukum. Kenapa harus ada norma hukum? Kira-kira kenapa harus ada norma hukum? Padahal sudah ada norma agama, katanya agama itu keyakinan kita, Al-Quran itu sumbernya yang paling benar. Ya. Tapi kenapa harus masih ada norma hukum? Kira-kira apa? Saya Pak. Apa Pak? Ya, ya Pak Insan ya. Ya, izin menjawab Pak. Ya, ya. Untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Pak. Ya. Aman, tertib, dan damai gitu Pak. Ya, bisa. Ada lagi yang lain? Kenapa harus ada norma hukum? Ada yang mau jawab? Boleh, Saya, Pak? Pak. Boleh, silakan. Karena norma hukum itu bersifat memaksa, begitu ya Pak ya, bersifat memaksa sehingga ada langsung konsekuensi dan sanksinya. Walaupun jadi norma hukum diperlukan, walaupun sudah ada norma agama, walaupun sesungguhnya norma agama itu sanksinya lebih berat gitu ya Pak ya. Ya, ya, ya. Terima kasih. Luar biasa. Jawaban Pak Insan betul, jawaban Bu Sandra juga betul. Jadi norma hukum itu untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Bu Sandra mengatakan bahwa norma hukum adalah sifatnya memaksa. Ketika kita melihat 3 norma tadi, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma yang sudah ada, kemudian karena tidak ada sanksi yang kuat, karena kalau norma agama itu sanksinya nanti ketika mati di alam nanti, sehingga bisa dikatakan itu nanti kita tidak tahu. Kemudian kalau norma kesusilaan itu ada di hati nurani kita akan merasa berdosa, melanggar norma. Kemudian ketika kita
melanggar norma kesopanan, paling-paling dicemooh, dikucilkan di masyarakat. Tetapi kalau norma hukum sanksinya tegas seperti disampaikan Bu Sandra tadi, tegas, jelas, sehingga siapapun warga negara Indonesia yang melanggar norma hukum tentu akan mendapatkan sanksi. Ini kan gambar ini kalau dicermati yang di sebelah kanan ini naik sepeda motor ya, sebelah kanan atau kiri. Nah, ini ada rambu-rambu. Jadi rambu-rambu ini rambu-rambu tentang apa ya? Larangan parkir. Peraturan Dilarang parkir. dilarang parkir. Ini norma hukum ya, peraturan undang-undang lalu lintas yang mana kalau sudah naik motor itu mestinya punya SIM dengan paham terhadap rambu-rambu yang ada. Kalau yang sebelahnya ini sudah tidak wajar kayaknya terkait dengan demokrasi yang sudah anarkis. Ini sedikit kami cuplikan gambar, tidak banyak ya. Nah, ini kalau kita bicara norma hukum itu untuk mewujudkan keadilan, yang merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Keadilan berasal dari kata adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diartikan sebagai tindakan. Kalau tadi Bu Sandra mengatakan tegas, tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antar negara terhadap warganya dalam arti pihak warga negara wajib memiliki keadilan dalam bentuk keadilan membagi dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Jadi keadilan itu harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kemudian keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya kita sebagai warga negara harus taat pada peraturan yang berlaku. Kemudian keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Langsung lanjut. Ya. Kita bicara tentang keadilan. Negara kita adalah negara hukum. Ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Negara hukum mengandung 3 unsur. Supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Dan equality before of law, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Ini bisa dilihat sekarang di televisi, siapapun yang melanggar hukum, ya ini seperti kedudukannya adalah sama, tidak melihat bahwa itu jenderal, irjen. Kalau kalian melihat di berita Irjen Sambo, kemudian human rights diakui dan dijaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Ini kalau kita bicara keadilan terkait dengan hak asasi manusia ataupun hak yang dilindungi oleh undang-undang. Lanjut, jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara pasal 1 ayat 3, pasal 27 segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, ini arti penting untuk mewujudkan keadilan. Keadilan itu adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Sehingga kalau kita bicara tentang adil, itu mestinya kita mendapatkan hak
ya sesuai dengan porsinya. Nah, yang namanya adil, apakah adil itu harus sama? Siapa yang bisa jawab? Tidak harus sama, Pak. Nah, kenapa kok tidak harus sama? Kalau di kampung itu kan ada di apalagi di Jogja ya Bu Sandra, itu kan ada genduri. Genduri itu upacara tradisi. Misalnya punya adat. Nah, itu mesti orang yang melaksanakan genduri itu mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan bingkisan ya di bingkisan genduri itu kadang-kadang ada masyarakat yang memahami wah itu keadilan itu ya genduran itu. Nah, menurut Bu Sandra keadilan yang dimaksud Bu Sandra yang seperti apa kok tadi jawabannya? Gimana Pak? Apakah adil itu harus sama seperti genduri gitu loh maksudnya? Kenduri. Oh. Tidak. Ya, ini hanya contoh. Kalau silakan. izin jawab Pak. Keadilan itu ada macam-macam. Ada keadilan yang memang sama rata semuanya dapat. Kayak ikut kenduri itu Pak ya kalau saya tidak salah dengar. Jadi semuanya diundang. Tapi ada juga yang keadilan sesuai dengan pekerjaannya Pak. Gitu. Seperti misalnya anak rajin gitu ya. Sama anak yang malas itu kan nilainya guru akan ngasih beda Pak. Seperti itu Pak. Oh ya. Kalau salah itu. Ya, makasih Bu Sandra. Ya intinya keadilan itu tidak harus sama ya. Bahwa keadilan itu, ya contohnya aja kita punya anak yang mungkin di perguruan tinggi, yang satu lagi yang kecil umpamanya di SMP, kita memberikan uang saku kan tidak harus sama. Inilah yang dimaksud keadilan itu sesuai dengan haknya. Ya, makasih. Lanjut. Norma diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Sehingga fungsi norma dalam masyarakat itu antara lain sebagai pedoman bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial, kemudian juga menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Kemudian sistem pengendalian sosial tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Ya kira itu yang bisa kami sampaikan materinya. Mungkin ada pertanyaan sebelum Mbak Budi memberikan tugas pada kalian melalui LKPD. Ada yang mau bertanya terkait dengan materi mungkin kurang jelas atau bagaimana? Halo, Assalamualaikum. Halo. Gimana Pak? Masuk. Ini nanti tolong dikerjakan, ada petunjuknya nih ya. Ini linknya belum saya masukkan di sini. Nanti Pak Budi kirim linknya terkait dengan materi pada siang hari ini. Ini ada satu yang nomor 10 ini yang terkait dengan analisis ciri-ciri norma hukum, nanti silahkan dikerjakan melalui HP, nanti hasilnya dikirim ke Pak Budi. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Gimana, Bu? Kalau tidak berarti cukup, saya artinya seperti ini. Terus ini saya kirimkan melalui WA group ya.
Bapak, mohon maaf. Ini Kalau lewat sini. Gimana? ini untuk kerja individu atau kerja kelompok ya, Pak? Ini kerja individu. Oh, iya. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, makasih Bu. Lewat mana? Ini ngirim linknya. Saya kirim linknya. Ibu bikin. Makasih. Wah, keriuk tadi. Jadi kenapa ini? Masuk ya, Bapak Ibu. Sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Oh ya. Ya. Oh ya. Sebelum saya akhiri, silakan mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini yang terkait dengan norma dan keadilan. Mungkin bisa membedakan tentang kegiatan-kegiatan di masyarakat, pelanggaran terhadap norma terkait dengan keadilan. Bingung malah Bapak Ibu. Kalau nggak ada, saya tanya dulu, mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Kenapa harus ada norma atau kenapa? Atau mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Saya Pak ya, jawab. Norma itu berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat atau mengatur tata tertib yang ada dalam masyarakat. Jadi fungsinya itu ya Pak, norma. Oh ya, berarti memang diperlukan ya karena untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Ya, jawabannya sangat bagus karena ada norma saja. Ya, ketika kita melihat di jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas itu contoh norma hukum. Itu sudah ada aturan aja, masih kadang-kadang dilanggar 1-2 orang, apalagi tidak ada. Sehingga memang betul itu dibutuhkan untuk masyarakat. Nah, kemudian apa perbedaan sanksi antara norma agama dan norma hukum? Siapa yang mau jawab? Perbedaan sanksinya antara norma hukum dengan norma agama. Saya coba Pak. Apa ya? Ya. Kalau norma hukum ada itunya ya Pak, ada hukuman ibaratnya ya. Kalau norma agama aturannya hukumnya tidak tertulis, kalau yang norma hukum itu tertulis ada itunya. Mungkin itu. Oh ya, ya bisa.
Pak Budi pertegas ketika kita bicara tentang norma agama itu sanksinya tidak tegas karena memang nanti ketika nanti kita kehidupan di akhirat yang itu tidak ada yang tahu seperti apa, hanya katanya. Tapi kalau norma hukum jelas tegas, tadi disampaikan Sandra juga jawabannya artinya bahwa sanksinya tegas jelas. Orang yang melakukan kesalahan apa sudah ada diatur di dalam norma hukum, karena itu norma hukum yang membuat adalah negara, legal formalnya adalah pemerintah. Kira-kira itu ada pertanyaan sebelum Pak Budi akhiri. Cukup? Tidak ada. Sudah ngantuk kayaknya ya. Terima kasih pada teman-teman semuanya, Bapak Ibu, karena waktunya saya rasa sudah cukup. Marilah tadi di awal tidak Pak Budi buka dengan doa, tapi di akhir tetap kita akhiri dengan mensyukuri berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.